Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang pertama, kita mengajak kepada seluruh kaum muslimin minimal untuk mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma ansurhum, Allahumma hdihim, Allahumma hfadhhum, Allahumma dammir Yahud, Allahumma dammir Yahud, innahum a'da'aka a'da'ad-din. Jadi kita minimal mendoakan mereka. Ya. Adapun kalau misalnya jihad dalam artian perang ke sana, berdasarkan ilmu yang saya ketahui, ini tetap harus dengan bimbingan pemerintah. Ya. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan al-jihadu ma'a sultanu madin. Berjihad di bawah benteng pemerintah ini hukumnya telah tetap dari zaman dahulu sampai sekarang. Jadi jihad itu amalan yang sangat besar, amalan yang membutuhkan di masa kita ini banyak hal, ya, dana dan sebagainya, ya, juga kekuatan yang besar. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan pemerintah itu merupakan tameng. Jadi kalau kita berjalan dengan pemerintah kita, di belakang pemerintah kita, maka pemerintah kita jelas lebih kaya, lebih macam-macam lah dibandingkan kita. Karena perang ini juga banyak pembahasannya. Banyak pembahasannya, ya. Seperti firman Allah SWT, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail tulhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian kekuatan apa saja untuk menghadapi mereka, musuh-musuh kalian dan juga musuh Allah. Ya. Berarti iman ini penting. Ya, iman, karena terkadang tatkala menderita, kemudian kalau imannya lemah, bunuh diri misalnya, atau riya misalnya, atau sum'ah atau ujub, yang ini juga berbahaya. Samping kekuatan fisik, ya, dan macam-macamnya yang sesuai pada babnya, ya, pada babnya, sehingga minimal kita mendoakan untuk saudara kita ini minimal. Jadi kalau kita nggak mendoakan, sebenarnya kita juga berbahaya, ya. Berarti hati kita itu terlena, dan memang hal-hal yang demikian ini seperti sudah direncanakan, sudah dikondisikan, kaum muslimin dikasih candu, ya, sehingga kebanyakan kaum muslimin mungkin terlena. Memang iya, mungkin sebagian kita berdoa, tapi kalau kita klasifikasi terus, kita dalami terus, wallah alam, apakah banyak kaum muslimin yang berdoa atau justru banyak kaum muslimin yang cuek, acuh gitu, ya. Nah, ini minimal bagi kita. Maka semoga apa yang kita upayakan bagi diri kita menyebabkan bagi saudara kita, ya, yang lainnya juga untuk mendoakan. Dan ada pembahasan panjang tentang masalah ini, sebab-sebab datangnya pertolongan Allah, ya, tapi kita karena ada kajian yang belum selesai, ya akhirnya kita belum
membahasnya. Al-hadirun azani wa azakumullah, insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang riya. Jadi riya ini penyakit hati yang cukup atau sangat membahayakan, cukup mengecoh orang-orang yang beramal. Jadi riya itu terjatuh kepada kesyirikan. Jadi kalau riya, dia cinta kepada Allah dengan ibadahnya, dia juga cinta kepada manusia dengan sanjungannya. Nah, di sini dia terjatuh kepada kesyirikan. Ada yang mirip seperti riya, namanya sum'ah. Ya, sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar. Ingin didengar. Jadi kalau riya ingin dilihat, sum'ah itu ingin didengar. Misalnya dia adalah orang yang bacaan Qur'annya bagus, ya. Kemudian orang yang soleh, orang yang zuhud. Kalau riya misalnya sholatnya khusyuk. Nah, ini berbahaya. Dan ada lagi penyakit hati, diantaranya adalah ujub, bangga diri. Rasulullah SAW mengatakan, "Thalatun muhlikatun." Ada 3 amalan yang membinasakan. Syukhun mudha', kebakhilan yang dituruti, bakhil. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabul mar'i binafsih, dan seseorang takjub dengan dirinya. Kalau riya, dia senang dengan penilaian orang lain, ya, jadi syiriknya ini karena dia ingin dilihat orang lain. Kalau ujub, dia bangga, ya, syiriknya dengan dirinya sendiri, jadi bangga. Jadi memang penyakit ini ya mengerikan. Nah, penyakit yang sangat mengerikan ini. Dan ini jangan sampai masuk ke kita, karena memang normal. Biasanya orang cantik, ganteng, kuat, kaya, hebat, itu penyakitnya ini. Menang, jumlah pengikutnya banyak, itu penyakitnya ini. Hati-hati sekali. Ya, ini kalau dalam medan perang pun sebab kekalahan. Ya, seperti para sahabat pada perang Hunain. Nah, ini karena jumlahnya yang banyak. Ya, jumlahnya yang banyak. Ya. Nah, ini penyakit supaya kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan riya, jangan ujub, jangan sum'ah. Ya, ini biasanya penyakit orang-orang yang aktif, ya. Orang-orang yang aktif, yang berjuang ini harus dikokohkan dengan hal-hal mengetahui penyakitnya. Al-hadirun azani wa azakumullah. Di sini ada bab yang menjelaskan tentang masalah riya. Maksudnya adalah min nahyin wa tahdzir, dari larangan dan peringatan. Jadi jangan sampai riya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kata Nabi, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Nah, ini hal-hal yang demikian ini kadang kaum muslimin juga butuh diingatkan. Ya, jadi kadang mereka menempatkan Rasulullah melebihi
Allah, bukan menyamakan, bahkan lebih Allah. Kalau berdoa kepada Rasul lebih nemen gitu, ya, lebih apa? Nemen. Nah, ini juga menyebabkan doa-doa nggak dikabulkan. Ya, memang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah saya rasa asing sekali gitu ya. Di saat-saat seperti ini kalau kita menjelaskan bagaimana dakwah Ahlussunnah wal Jamaah mungkin kita tuduh mati-matian. Tapi ini yang sering jadi hal-hal yang kita tidak ingin sebenarnya ya. Tidak ingin gitu ya. Korban jatuh di tubuh kaum muslimin bukan berarti kita kecing itu insya Allah enggak. Ya. Cuman kita dituntun secara syariat. Ya. Kemarin ada tayangan video Hizbullah. Tatkala rudalnya ditembakkan ke Yahudi, kena. Nah, ya Fatimah Zahra, ya Zahra, ya Fatimah Zahra. Gitu. Nah, Fatimah Zahra ini kan manusia, ya kan? Harusnya Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, gitu lah. Dan dalam hal begini kadang orang nggak peka. Gitu. Ya peka. Menate ngamati sing hal-hal mekaten apa dereng hadirun panjenengan sedanten sami ngamati mboten. Nah niki penting niki babagan tauhid, urgensi tauhid dalam perkara ini bagaimana Allah SWT akan menolong tatkala berhasil yang diucapkan begitu. Ya. Ini ya Allah Fatimah Zahra. Fatimah Zahra. Ya kan? Nah ini pentingnya nih ya. Makanya kita mohon kepada Allah kita bisa menjadi sebab kebaikan. Dan ada hadis yang mengatakan bahwasanya Yahudi akan diusir dari Palestina oleh orang-orang muwahhidin. Memang dahulu kita nggak bersenjata, nggak ini, nggak itu ya. Tapi karena kita memang tidak ya menjadi kelompok bersenjata karena kita berjalan di belakang pemerintah gitu. Jadi pemerintah, karena pemerintah itu yang bersenjata. Makanya minimal kita berdoa. Tapi dalam hal yang demikian ini penting kita cerdik ya. Makanya kita doakan juga dapat hidayah dan taufik. Ya. Alhamdulillah azza wa azakumullah. Jadi Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Sehingga kita berdoa Rasulullah nggak boleh. Kadang ada orang mengatakan aghithna ya Rasulullah. Aghithna itu tolonglah kami ya Rasulullah. Dalam keadaan genting. Boleh nggak kita mohon kepada Rasulullah agar menolong kita? Tidak boleh. Karena apa? Rasulullah makhluk. Tuhannya Allah atau Rasulullah sih sebenarnya? Allah. Tapi kenyataannya jelimpet nggak tahu. Nah ini ya halus. Apakah ini berhenti pada Rasulullah? Kadang orang enggak kok. Ya lagi lara sing masyarakat Jawa loh, lara. Biunge ya kan. Rawane gitu ya. Harusnya ya Allah ya kan. Ya Allah atau Allah Akbar atau Allahumma ansurni gitu. Sebenarnya lafaz Allah itu pun kalau secara definisi zikir itu kan minimal 2 kata. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Ya kalau kita minta tolong ya, Allahumma ansurni, ya Allah tolonglah aku. Tapi kadang orang kan cuma Allah, ya Allah. Artinya, ya Allah, unsurna, misalnya begitu. Ya, unsurna, ya Allah tolonglah kami. Nah ini urgensi tauhid yang dianggap kayak enggak menantang, ini mempengaruhi kekuatan dan pertolongan Allah kepada kaum mukminin. Sudah, ya. Jadi Rasulullah SAW adalah bashar. Tapi dalam keadaan tertentu memang digandengkan antara Allah dan Rasulnya. Ati'u Allah wa ati'u Rasul, gitu kan? Digandengkan kan? Tapi kan di bidang ketaatan. Tapi kalau di bidang doa ya Allah saja sudah, nggak berhenti, nggak turun, udah Allah. Yang lainnya ya nggak boleh. Ya, kalau kepada Rasulullah nggak boleh, aja lagi ke makhluk ya. Ini makanya orang yang nggak belajar tauhid kadang ya sebagaimana pembahasan yang sudah kita sampaikan.
Qul innama ana basyarun mithlukum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan, barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh, amalan yang benar. Ya, saleh artinya apa? Benar. Kalau kita sering artikan amalan soleh, amalan yang apa? Kadang soleh saja ya, tapi pendefinisinya kurang tepat. Soleh itu amalan yang benar. Benar ya, berarti ikhlas, mencocoki petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya soleh. Bocah soleh artinya apa? Bocah apa? Bocah soleh. Oke, bocah soleh. Nah, orang tahu nyopot sarung, jarang sikatan. Gaweane maca Quran tok. Atau gimana? Ya kan? Bocah soleh berarti bocah yang benar ini. Bocah yang benar ya sesuai kebutuhan. Makanya dia bisa dikatakan mungkin berkualitas, bisa dikatakan tepat, macam-macam kondisinya. Cuman terkesan yang namanya soleh kan, ya yang kayak gitulah, ya kayak gitu. Jadi nggak mesti kayak gitu-gitu. Karena Rasulullah juga melakukan hal yang banyak. Ya kan, terhadap istrinya, terhadap masyarakatnya, begini dan sebagainya. Rasulullah dan para sahabat itu yang soleh, ya kuat, ya kendel, ya tanggung jawab, begitu. Itu namanya apa? Soleh anaknya. Jadi faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka beramalah dengan amalan yang soleh. Apakah berhenti di situ? Ternyata tidak. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ya, amma liqa, yaitu pertemuan dengan Allah, ditafsirkan oleh sebagian ulama salaf dan khalaf. Di sini adalah terkandung padanya pertemuan dengan Allah secara muayyanah. Jadi bertemu secara Allah itu bukan mati, tapi memang ketemu gitu. Kan kadang orang membayangkan ketemu maksudnya adalah mati. Sebenarnya perkara yang paling dirindukan oleh orang yang beriman adalah bertemu dengan penciptanya yang menyayanginya, yang perhatian. Dan semakin dia paham tentang kehidupan, maka semakin paham betapa yang paling sayang dengan dia adalah Allah. Istrinya nggak begitu sayang, anaknya juga nggak begitu sayang. Termasuk dirinya sendiri, terhadap dirinya juga tidak begitu sayang. Yang sayang Allah, ya, yang sayang Allah, ya. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, Allah tidak izinkan kita mendapat oksigen 10 jam saja. Apa yang terjadi? Ya kan? Pernah berhenti oksigen yang Allah berikan kepada kita? Ya kan? Sayang kan Allah? Dan yang lainnya, ya. Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah tadi secara lihat, maka beramalah dengan amalan yang soleh dan jangan berbuat syirik. Jadi Allah tidak bisa dilihat di dunia, tetapi bisa dilihat di akhirat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari-hari wajah berseri-seri kepada Allah mereka melihat. Nah, ini kenikmatan yang paling nikmat di surga, melebihi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Maka beramal dengan amal saleh dan tidak berbuat syirik. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, kama anna ilahun wahid la ilaha siwa. Sebagaimana dia Allah adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Ya, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa maksudnya sebagai ilah yang hak. Fakadzalika yanbaghi an takuna al-ibadatu lahu wahdahu la syarikalah. Maka hendaknya ibadah itu hanya untuk Allah semata. Tetapi memang ini butuh belajar. Ya, kalau nggak belajar sulit sekali, masya Allah. Tapi kalau kita belajar tauhid gitu ya,
Ada aja yang nganggap kita paling benar, paling macam-macam dengan julukan jelek. Padahal kita menginginkan kebaikan baik pada diri kita ataupun pada kaum muslimin. Makanya ada penjelasan bahwasanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah ya arhamun nas linnas. Orang-orang yang paling sayang kepada manusia untuk manusia. Jadi memberikan yang terbaiknya berupa apa yang terpentingnya, yaitu dengan selamatnya tauhid, maka hajat-hajat kaum muslimin pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakama tafarrudu bil ilahiyah, sebagaimana Allah bersendiri sebagai Tuhan, yajibu ayyufarrida bil ubudiyah, maka harus meninggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan dan juga di dalam beramal saleh. Maknanya wa huwal khalisu minar riya, dan bersih dari yang namanya apa? Riya. Dan riya itu sulit. Coba saya ingin nanya kepada antum ya, ini perkara lain. Orang suruh dandan, ya, suruh dandan di dandan lah ya. Suruh joget-joget sepanjang jalan. Ya, mau apa enggak mau? Suruh dandan juga mau enggak? Sendirian. Suruh jalan-jalan. Tapi kalau lagi karnaval mau enggak? Ya kan, kenapa tuh? Dideleng gitu loh. Buka aurat ya kan, buka aurat suruh joget-joget gitu. Mau kan joget nang Arab kalian gitu ya. Dewekan. Gelem apa enggak mau? Buka aurat. Tapi tatkala di panggung mau? Di panggung mau. Ya Allah. Padahal auratnya loh. Apalagi di live di apa, seneng gitu. Ada perasaan bangga. Inilah namanya apa? Riya. Tapi kalau dalam perkara yang demikian ini tidak dikatakan dengan riya, tapi namanya mujaharah. Mujaharah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku kalau melakukan dosa itu dimaafkan kecuali yang mujahirun, nampak gitu loh. Mujahirun terang-terang. Jadi kalau terang-terangan kayak semacam ada power. Apa sih gelong, ada tepok-tepok. Wow. Sampai malunya hilang. Malah kalau sendirian malu, ya. Nah, kalau dalam masalah ibadah, riya. Dan ciri-ciri riya kalau sendirian loyo. Kalau pas banyak temannya, semangat. Tuh. Jadi ngerake kancane, ada sing deleng semangat. Orang ya. Nah, ini. Kenapa? Misalnya orang mendiarani di sini semacam ada power gitu loh. Apa aku mendiarani, tapi nggak bareng-bareng aku semangat. Nah, kita jangan semangat tatkala hanya bareng-bareng. Justru semangatnya itu tatkala sendiri, tahajud sendiri, zikir sendiri, ya kan? Tahajud memang sendiri di sepertiga malam terakhir. Mungkin istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu bangun. Karena untuk Allah, gitu. Ya. Karena untuk apa? Allah, doa, kita belajar dan sebagainya. Makanya jangan merasa kesepian orang-orang yang bersendiri. Rasulullah pernah mengatakan sabaqal mufarridun, telah menang orang-orang yang bersendiri. Maksudnya orang-orang yang banyak zikir. Mesti kekuatan zikir per orang beda-beda. Mesti beda-beda. Ya. Dan jarang orang yang kalau belum syuruk dia nggak mau pergi. Kebanyakan belum sampai syuruk dia sudah pergi. Bahkan banyak yang nggak datang ke masjid, ya kan? Datang ke masjid yang enggak. Ini hati-hati sekali ini. Ilhadrun azani wa azakumullah riya. Jadi riya ini kadang menjadi kekuatan, menjadi power karena ada unsur ini. Ya, pangalembono, diakoni tadi. Walaupun dia nggak ingin merasa diakoni, tapi ada semacam itu. Ini nggak boleh. Ilhadrun azani wa azakumullah. Di sini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Allah SWT berfirman,
Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Allah adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu, karena selain daripada Allah adalah makhluknya. Cuman memang ini butuh tauhid gitu loh. Kalau nggak butuh tauhid, kelepek-kelepek. Ya, kelepek-kelepek sudah. Contoh, ada orang misalnya tadi duit, tadi godong, ya kan? Tadi manuk misalnya, ya kan? Tadi gedang misalnya. Orang tertarik atau nggak tertarik? Ya, kalau kita bisa tampilkan di pasar Purwokerto, di depan masjid, ya, gandul, tadi pitik jago, seneng kan? Ya kan? Ya, bit angkung misalnya, jadi pohon sutra misalnya kan, wah, mesti orang, ya Allah, apa? Tadinya guru. Padahal Allah memiliki kemampuan yang lebih besar daripada itu. Matahari, bulan dan sebagainya itu milik Allah. Tapi kenapa tidak takjub kepada Allah, ngeper terhadap perkara yang demikian itu? Gini apa betul? Gini, Masya Allah. Ya, inilah manusia lemah. Ini diingatkan bahwasanya aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Paling tidak butuh dengan sekutu. Ya, makanya kita mohon kepada Allah kemenangan Palestina, disertai juga ya kefahaman, hidayah taufik untuk mereka semuanya, sehingga doa-doa mereka makbul. Doa mereka apa? Makbul. Itu aromah biasanya muncul kayak gitu tuh. Ya, makanya orang-orang bertauhid nanti kalau pada waktu yang Allah tentukan memang harus serentak perang, ini mengerikan sekali ini. Ya, bukan karena mereka orangnya kuat ya, enggak, tapi datangnya pertolongan Allah ini yang mereka yakini pasti datang. Ya, seperti kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bukan Umar bin Khattab, tapi pasukan yang dikirim oleh Umar bin Khattab, panglima perangnya. Tatkala waktu itu mau menyeberangi sungai yang besar, jadi ada semacam benteng tapi berupa sungai, pasukan Persia. Jadi nggak bisa menyerang ke pasukan Persia kecuali harus melewati sungai tersebut. Padahal kalau melewati sungai tersebut, orang renang kayak gini ya, ya Allah, orang renang bisa nembak, sulit. Bisa mana? Sulit. Orang renang balangnya orang bisa ngelawan, ya enggak? Kalau orang renang kekuatannya adalah apa? Nol. Nah, yang di atas daratan ini kuat. Lalu pemimpinnya mengatakan, adakah di antara kalian yang tadi malam bermaksud? Tidak ada. Adakah di antara kalian yang tadi malam berdoa? Iya, berdoa semua. Udah kita jalan. Ya, sekitar 30.000 pasukan jalan di atas kuda melewati sungai yang dalam keadaan tidak khawatir tenggelam jalan terus. Masya Allah. Ini namanya apa? Karomah. Dan karomah kan terus Allah berikan. Jadi Allah SWT adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi. Dan barang siapa yang beramal dengan satu amalan, kemudian dengan amalan tersebut dia berbuat syirik denganku, ghairi selainku, taraktuhu wa syirkah. Maka aku tinggalkan amalannya dan sekutunya. Ya, bisa amalannya, bisa dia juga. Tapi di sini para ulama menjelaskan amalannya. Dikatakan oleh ya, Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya beramal untuk selain Allah ada beberapa macam. Terkadang dengan riya. Ya, terkadang dengan apa? Riya. Jadi riya ini kan nggak nyangka gitu ya. Jadi memang harus ikhlas. Harus ikhlas ya. Sholat, dakwah, ya, menyambut tamu, ya, menyayangi istri, itu harus apa? Ikhlas. Biasanya kalau nggak ada mertuanya datang, sayangnya apa? Kurang. Begitu mertuanya datang, waduh, Masya Allah, kelihatan ngeman gitu ya. Jadi mertuanya, wah, ngeman tuh main gitu. Ini hati-hati nih, jangan-jangan kamu sayangnya karena mertua ini. Ya, umumnya kalau sama mertua rikuh atau benci, umumnya loh.
rikuh ya. Lebih rikuh sama mertua atau sama orang tua? Harusnya orang tua, tapi kesalahan laki-laki lebih rikuh terhadap mertua gitu. Padahal orang tua loh, tetap loh, ya. Ya itu, masya Allah. Nah ini diperbaiki, jangan rikuh gara-gara mertua. Ya kalau memang ya apa adanya, kalau melayani ya ikhlas karena Allah. Ria ya. Jadi karena ria, ini seperti keadaannya orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik kalau mau berdiri sholat, berdirinya itu malas, butuh abot ini. Ya. Ini kalau kaum muslimin subuhannya itu kayak sholat Idul Adha gitu ya, atau Idul Fitri gitu ya, masya Allah, ini tanda-tanda kemenangan ini nanti kaum muslimin. Ya, ini kaum muslimin kan loyo banget subuhan ya kan, loyo atau semangat, loyo ya. Jadi antum berbandingan ya, banyakan maghrib. Antum berbandingan ya, subuh-subuh antum ke sini ya, dengan subuh-subuh antum ke pasar pagi gitu. Jamaahnya banyak mana? Jam 2 udah ada kalau di Gombong, jam 12 terus dur. Ya, pas adzan subuh lagi rame-rame nih, masya Allah. Harusnya ya ke masjid dulu. Wah, masjid lo ya duitnya kurang gitu. Batinnya kan Allah lebih tahu loh mengganti rezeki. Allah lebih tahu menjaga keamanan gitu. Jangan ajari Allah untuk seakan-akan kita lebih pinter. Ya, Allah yang mengatur semuanya ini ya. Ini seperti keadaan orang munafik kalau berdiri untuk sholat malas. Dan kalau misalnya sholat ya memang di saat-saat yang nyaman ya, atau orang tahu, orang lihat, yura'unan nasa, mereka karena ada power kalau dilihat orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Sedikit ini seakan-akan telah mewakili gitu. Mewakili dia telah beribadah. Bahkan Rasulullah mengatakan la yazalul lisanuka khutban min dzikrillah. Senantiasa basahi bibirmu dengan berzikir kepada Allah. Makanya kalau antum beli helm, belilah helm yang kacanya hitam atau putih? Hitam atau putih? Hitam. Kenapa hitam? Coba kalau antum kacanya putih, bening maksudnya, antum berzikir. Biasanya orang yang banyak zikir, kalau orang nggak tahu, dikira orang telah gila, kentir kayak pancen. Ketemu orang belum takon, numpak motor ngomong dewek, kentir kayak pancen. Ujuk-ujuk istighfar, ujuk-ujuk alhamdulillah, urip kok zikir tok. Mbok urip ya ana selingane ya kan, maksiat sedidik ngapa ya. Sebenarnya orang yang banyak zikir ini merasa zikirnya kurang, dan orang yang nggak pernah zikir sedikit kayaknya telah mewakili untuk mendapatkan surga Firdaus. Wah. Ini namanya tertipu ya. Rasulullah kadang kan ada kesibukan dan sebagainya ya. Ya namanya manusia kan, nggak bisa 1 kali 24 jam zikir wiri terus gitu loh, dengan konsen, dengan fokus, dengan ya nyaman. Kadang ada hal-hal yang ya kepikiran ini kepikiran itu, yang disebut dengan ghon, innahu la yaghon. Sesungguhnya kadang ya namanya manusia ada, ya biasalah manusia kepikiran ini. Apa yang dilakukan Rasulullah? Istighfar Rasulullah, astagfirullah. Ya, ini namanya manusia lah. Manusia biasa kadang kepikir ini. Itu istighfar. Dari zikir kadang ada halangan yang disebut ghon tadi, Rasulullah merasa ini berdosa, istighfar. Ya, makanya orang berbanyak zikir ini, kalau orang nggak tahu dikira orang gila tadi. Makanya mending pakai helm hitam biar zikirnya nggak kelihatan, atau pakai masker gitu ya. Dan jarang orang pakai headset
Dicopot headsetnya, bunyinya Al-Quran itu jarang. Biasanya yang didengar apa ini? Ande-ande lumut ya. Kita lanjutkan. Jadi orang munafik tadi zikirnya sedikit. Sekarang zikir kita sudah banyak atau sedikit? Sedikit ya. Berarti kita mukmin atau kita mukmin apa munafik ini? Ya, munafik. Mukmin apa munafik ini Pak Ramlan? Kita mukmin munafik? Kalau sedikit katanya munafik. Tetapi ada seorang tabi'in menjumpai 30 sahabat ditanya, semuanya mengkhawatirkan dirinya terjangkiti munafik. Jadi kalau orang merasa dirinya jangan-jangan aku munafik, ini tanda-tanda keimanan yang sempurna. Tapi kalau dia merasa ini ngaji baca Quran, ya orang mungkin munafik. Kalau dia begitu, justru tanda-tanda dia munafik. Jadi orang yang baik merasa banyak dosa, orang yang jelek justru merasa nggak pernah berbuat dosa. Orang yang baik merasa sedikit zikir, orang yang jelek merasa zikirnya yang sedikit itu banyak. Nah ini realnya zikirnya sedikit tapi merasa banyak. Sholatnya jarang pun milih yang kelihatan. Nanti kalau mati minta semoga diterima amalannya, diampuni segala dosanya. Itu. Ya Allah, kayak orang Palestina sing menderita kayak kepengen surga. Menderita sekali luar biasa sedih ya Allah ya Rabbi. Ya betul, doakan mereka ya keselamatan, kemenangan. Nah ini di sini riya yang merusak mereka. Ya hadirin azani wa azakumullah. La yakadu yasduru min mu'min fi fardhi shalah. Sedangkan bagi kaum mukminin hampir-hampir tidak pernah muncul hal yang demikian ini di dalam menjalankan fardu salat ataupun siam. Tapi kalau kita lihat diri kita memang ya Allah ya harus memperbanyak istighfar ya. Kalau kita puasa biasanya ketahuan apa enggak kalau kita puasa? Biasanya loh. Ketahuan apa enggak? Mesti tahu. Kebanyakannya tak tahu. Sehingga bukan di sehingga sahur di ketahuan. Ada loh di kalangan salafun saleh dia sampai 40 tahun nggak ketahuan dia puasa. Maksudnya nggak ketahuan sama istrinya, sama anaknya, sama temennya, nggak ketahuan. Nah, disembunyikan. Jadi amalan disembunyikan. Tapi kita menyembunyikan amalan kan sulit ya. Sulit atau gampang? Sulit. Ya kan? Nah, sulit sekali. Ini sampai nggak ketahuan. Nah, caranya nggak ketahuan bagaimana? Pagi dikasih makan, ya, dibungkus sudah. Maka si keluarga ini menganggap akan dimakan di pasar. Tatkala di pasar makannya dikasihkan sama teman-temannya, maka teman-temannya ini menganggap dia sudah makan di rumah, ini cuman lebih gitu. Kuat selama 40 tahun. Nah, ketahuannya mungkin ya mesti ada sebab, ada tahu dia puasa. Ini menyembunyikan amalan. Ya, dan sulit loh ya menyembunyikan amalan itu sulit. Ya. Tapi dilatih ya. Nah, karena ini bertalian dengan ya diterimanya amalan kita di hadapan Allah. Wa qad yasduru fi shadaqah wal wajib wal hajj. Tapi terkadang muncul dalam sedekah yang wajib atau haji. Wa ghairihi minal a'mal adh-dhahirah, dan yang lainnya sebagaimana amalan-amalan yang nampak. Allati yata'adda naf'uha. Ya. Yang terkadang ini
menghilangkan manfaat daripada ibadah. Jadi haji dan sebagainya gitu. Memang latihan kuat jiwa. Latihan kuat apa? Jiwa. Nih. Kadang orang sudah haji, dia dipanggil Pak Haji, itu kan ada rasa yang kurang ya. Aku haji malah dari turun haji gitu kan. Nah, sebenarnya udah biarin aja. Karena itu kan ibadah. Haji larang-larang, kira-kira malah nganggo peci putih dari dulu haji. Padahal jenengan itu kan orang ditulis ha, tapi kan yang wis haji gitu. Oleh ngenteni suwe. Ini kadang mungkin begitu. Wong ngerti kan sing sedekah kan ki nyong kabeh. Nyong sing sedekah malah wong pada kelalen iki kepriwe janjane sih. Oke sedekah aku gitu lah. Nah ini sedekah itu kan harus apa? Ikhlas. Wong ikhlas itu dikatakan oleh para ulama ya di sini ya. Fa innal ikhlasa fiha aziz. Memang keikhlasan itu berat. Keikhlasan itu apa? Berat. Kadang manusia itu butuh dilatih, tidak butuh pengakuan. Tapi kalau diakui ya alhamdulillah gitu. Tidak diakui enggak apa-apa. Ikhlas tadi. Wa hadzal amal la yashukku muslim annahu habit. Kalau dia seperti itu ya, tidak diragukan lagi amalan seorang muslim ini jadi gugur. Udahlah haji nunggunya lama, susah dan sebagainya. Kalau ria, ya Allah. Ya, hati-hati sekali ya. Berat nggih? Berat napa enteng? Berat banget nggih. Mulane Rasulullah SAW nanti di dalam hadis yang berikutnya nanti mungkin waktunya nyampe. Itu Rasulullah terhadap para sahabatnya itu nggak khawatir loh. Berhadapan dengan Dajjal itu nggak khawatir. Padahal Dajjal kan ya pemimpinnya Yahudi ya. Nanti juga Dajjal akan terbunuh di Syam, di Palestina. Nanti pasukan kaum muslimin juga akan kumpul di Palestina. Nanti Yahudi juga kumpul ya. Jadi memang sana itu ya sejarah panjang ya. Dan ini refleksi jiwa kita sebenarnya ya. Betapa kita itu di waktu-waktu kosong, di waktu-waktu longgar, gunakan sebaiknya. Pokoknya bermanfaat apalah. Ya. Bekerja, olahraga, ngaji, berzikir, ibadah. Pokoknya jangan sampai merasa ada waktu kosong. Waktu kosong lah. Burburan darah disit. Jangan lah. Wah, tak meliti, jangkrik nisik, jangan. Gitu. Mancing, warangan. Ya, kan ada yang lebih bagus daripada mancing, baca Quran dan sebagainya ya kan? Mancing kan, nah mancing itu kan kalau misalnya dihadapkan nek orang mancing stres, ngaji rung kuat, ya wis lah mancing orang apa di udur. Tapi kalau dia udah bisa baca Quran, bisa ngaji, mancing di nomor 1 juta kan nggak apa-apa, ya mancing. Tapi di sini alhamdulillah nggak ada yang hobi mancing ya, nggak ada kan? Yang hobi darah ada. Insya Allah nggak ada. Sini insya Allah baik-baik semua kok. Layangan gitu ya. Insya Allah nggak ada. Apalagi kalau yang dibilang ya kalau bahasa Sumateranya katanya ini namanya ngorok bongor ya. Ngorok bongor sama merokok gitu ya, merokok. Bahasa Sumatera katanya ngorok bongor katanya. Sambil dengerin musik gitu ya. Habis makan. Ya Allah. Pokoknya cari waktu. Bingung baca Quran. Selesai baca Quran capek mandi. Mandi misalnya capek saya istirahat sebentar enggak apa-apa, nanti kerja. Tidurnya juga jangan lama-lama. Ya. Kan kebanyakan kita tapi insya Allah di sini enggak. Di sini enggak, saya enggak berani bilang di sini. Kadang tidurnya terlalu lama. Loh apa hubungannya sih tidur lama kan betul. Cuman kita hidup di dunia kan sebentar. Makanya orang beriman kan wa qalilun minal laili ma yahjaun, dan malam itu sedikit tidur sedikit. Masya Allah. Ya karena hajatnya itu. Yang terkadang yang bikin sedih orang yang santai nampak harta berlimpah gitu. Kembali kita beramal ini ikhlas. Kenapa sih iri gitu?
ibadah ini nggak ada nilainya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, ya kan? Illa man atallaha biqalbin salim. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Jadi nanti istri, anak itu nggak perhatian sama kita, amalan kita. Nah, inilah pelatihan supaya jangan amalannya rontok. Jangan suka validasi, ya. Oh, kue soleh, kue pinter. Katanya yang paling senang validasi adalah perempuan. Jadi kadang-kadang istri nggak perlu disanjung-sanjung terus, di stop ya nyanjungnya, stop. Ya. Dalam mimpi lagi hadirin azani wa azakumullah. Jadi amalannya rontok. Fa in syarikahu min aslihi. Walaupun ada persekutuan dengan asal amalannya, itu amalannya ikhlas, tapi kemudian ria, jadi tidak diterima. Apalagi kalau semuanya berawal dari ria, ya ini jelas rontok. Ini termasuk dosa besar yang paling besar. Walaupun para ulama mengatakan ria ini syirik kecil, disebut dengan syirik khafi. Ya, syirik apa? Kecil, khafi. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna syirka akhaffu min dabibatin namli sauda ala hajri sauda fi dhulumatil laila. Sesungguhnya syirik itu maksudnya kayak riya, ini syirik kecil. Itu lebih samar daripada langkahnya semut hitam di batu hitam di kegelapan malam. Makanya kita mewaspadai amalan kita. Kalau kita mampu ibadah tanpa siapapun, moga-moga ini tanda-tanda kebenaran iman kita. Ya, santri tanpa ada guru rajin belajar. Ya, kita tanpa teman tetap kuat. Ya. Ilhadirin azani wa azakumullah. Walaupun pembahasan para ulama ada 3 posisi amalan dalam masalah riya. Yang pertama, kalau awalnya ria, ya, kemudian sampai akhirnya ria, jelas nggak diterima. Kemudian kalau awalnya ikhlas, di pertengahannya ria, maka yang awal ini tidak diterima, yang terakhir diterima. Jadi, ya, pertama ikhlas misalnya, ya, ikhlas, kemudian di pertengahan tidak ikhlas, ria, maka yang terakhir ini tidak diterima. Jadi lihat kapan terjadinya ria. Jadi pada rianya ini jelas tidak diterima. Walaupun secara umum, ya, dalil yang dibawa oleh para ulama, kalau ria maka amalannya rontok. Tetapi kemudian dirinci lagi dalam keadaan semacam itu. Jadi kalau misalnya awalnya ikhlas, pertengahannya sampai belakang tidak ikhlas, maka yang belakang ini tidak diterima. Kalau awalnya sudah ria, akhirnya ria, jelas tidak diterima. Yang diterima secara umum dari awal sampai akhir harus ikhlas. Jadi berjuang, ya, melawan tidak ria. Ya. Kemudian ada hal lagi. Misalnya gini, sholat Allahu Akbar gitu ya, sholat khusyuk, kemudian tatkala sholat yang khusyuk ternyata ada orang, kemudian dia takut kalau sholat dia yang khusyuk ini ria, banyak dia sholat khusyuk, Allah Akbar, kemudian datang orang, dia takut, wah ini nanti sholat saya khusyuk kayaknya dianggap ria. Kemudian kita batalkan atau kita cepatkan. Ini justru masuk dalam kategori apa? Ria. Dalam kategori ria. Saya dipahami nggih? Jadi tatkala kita sholat khusyuk, ada orang, udah biarin aja, mau dikatakan ria nggak ria, kita karena Allah SWT. Terus bablas saja. Kayak gitu. Atau orang yang tadi sholatnya biasa, kemudian datang orang, sholat diperbaiki, ini juga ria.
Jadi tidak terpengaruh dengan keadaan orang. Jadi kita tetap pada posisi awal memang ikhlas. Nanti di sini ada pembahasan, di sebagian tempat sudah ada, jadi konsentrasinya terganggu. Ya, jadi ada pembahasan, misalnya jihad. Kemudian ada orang yang ngasih duit. Nah ini kamu jihad, kasih duit. Ya, boleh apa enggak yang demikian itu? Para ulama mengatakan boleh. Nah, ya. Boleh, misalnya jihad di sini dibahas, boleh. Ya. Seperti misalnya orang haji. Kemudian dia bayar orang, tolong aku mau tawaf, mau ini, kamu bawa saya, kita naik ontanya. Itu boleh, dan itu tidak termasuk riya. Ya. Orang jihad tadi dijelaskan oleh para ulama, kalau memang dia kalau dikasih mau jihad, kalau nggak dikasih nggak mau jihad, nah ini yang tercela. Ya. Ini yang apa? Tercela. Jadi terkadang orang yang mendapatkan pujian, kayak tadi orang yang jihad misalnya mendapatkan dari jihadnya tadi ya harta, ini tidak menunjukkan apa? Keniscayaan riya. Karena terkadang orang yang baik dipuji, dan memang kita memuji orang yang baik kalau ini sebagai petunjuk bahwasanya dia adalah orang yang baik. Karena terkadang orang butuh ditunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang baik. Antum kalau ketemu fulan, dia adalah orang yang paling baiknya di kampung ini. Nah, tujuannya adalah untuk menunjukkan siapa sih orang yang paling baiknya di kampung ini. Terkadang orang juga menganggap, ya misalnya begini, ini bukan termasuk daripada riya atau sum'ah. Aku adalah orang yang paling pintar terhadap Al-Quran. Ya, ini kata-kata ini seakan-akan apa? Sombong dan riya. Tapi tatkala memang tidak ada orang yang lebih pintar daripada dia tentang Al-Quran, dan orang butuh tahu siapa yang paling pintar Al-Quran, maka kata-kata ini tidak termasuk riya dan tidak termasuk tazkiyah terhadap dirinya sendiri. Seperti ucapannya, ya, siapa namanya ya? Abdullah ibni Mas'ud. Aku adalah orang yang paling pintar terhadap Al-Quran. Kalau ada orang lain yang lebih pintar daripada saya, maka aku akan datang kepadanya. Ya, ini tidak termasuk daripada apa? Riya, dan tidak termasuk daripada sombong. Contohnya misalnya gini lagi, ini buat contoh. Kalau antum mau baca masalah ini, bacalah buku saya di judul ini di halaman sekian. Biasanya Syekh Albani sering ngomong seperti itu. Apakah ini sombong? Apakah ini riya? Tidak. Kenapa beliau mengatakan kalau antum ingin tahu permasalahan ini, dalam masalah ini, bacalah buku saya halaman sekian judulnya ini. Kenapa tidak dikatakan riya? Memang di buku-buku yang lain tidak ada, dan memang harus dijelaskan. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, apakah ada orang yang lebih baik dan lebih adil daripada saya? Gitu. Tatkala ya orang Khawarij mengatakan, "I'dil ya Rasulullah, ittaqillah, i'dil ya Rasulullah, innaka lam tu'dil." Bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, berbuat adillah kamu. Ya Rasul bingung, apakah ada orang yang lebih bertakwa, lebih adil daripada aku gitu. Kalau misalnya ada yang lebih bertakwa, lebih adil daripada aku, nah kedudukan dia orang yang paling tinggi di sisi Allah, ini gimana, kan sama saja mematahkan apa yang Allah pilih terhadap nabinya. Maka dalam yang demikian ini tidak termasuk daripada apa? Riya. Gitu. Jadi memang pembahasan riya ini ya dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas sangkaan orang yang menyangka. Karena kadang orang menyangka dengan sangkaan yang keliru. Wah, ini sombong, nah, ini riya gitu. Atau bahkan terkadang orang yang riya, orang yang sombong tidak dikatakan riya dan tidak dikatakan sombong. Ini pentingnya kita memiliki ilmu sehingga kita bisa tahu bagaimana keadaan yang riya dan bagaimana keadaan orang yang tidak riya. Ya, kalau sombong ini apa? Syiar ya.
Ya seperti misalnya taklim di live atau diberitakan, itu dalam rangka apa? Syiar. Kadang syiar ini butuh gitu. Jadi bukan karena ingin dikenal dan sebagainya, tapi karena adanya hajah. Adanya apa? Hajah. Ya. Seperti ucapannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini bukan dalam rangka sombong ataupun dalam rangka riya. Ya, tatkala beliau mau dibunuh, dikepung rumahnya, beliau mengungkapkan, "Asami'tum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ya, hina qala, ya, "Man hafara bi'ra rumatin falal jannah fa ana hafartuhu." Dan seterusnya dari ucapan beliau. Apakah kalian mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membeli sumur rumah, sumurnya Yahudi yang untuk kaum muslimin, kan tidak ada yang mau membeli, aku yang membelinya. Maka Rasulullah mengatakan falul jannah. Bukankah kalian pernah mendengar man zana ba'da ihsanihi, ya, barang siapa yang zina setelah menikah, maka dia akan dikisos, akan dirojam sampai mati. Sedangkan aku tidak pernah melakukan zina sebelum Islam dan setelah masuk Islam. Ini Rasulullah Utsman bin Affan. Kemudian bukankah kalian mendengar ucapan Rasulullah, sami'tum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza jaisal usrati falahul jannah fa ana jahaztuha. Ya, bukankah kalian mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempersiapkan perbekalan untuk perang Tabuk di musim paceklik, baginya surga, aku yang memberikan perbekalan itu. Ini karena adanya apa? Hajah, keperluan. Ya, adanya hajah, keperluan. Keperluan di sini artinya supaya mereka jangan membunuh Utsman, karena Utsman ini tidak layak dibunuh. Maka ini tidak termasuk riya dan tidak termasuk pamer. Seperti ucapan Rasulullah juga mengatakan, ya, inni nabiyyun la kadzib, inni ibnu Abdul Muttalib. Sesungguhnya aku nabi tidak dusta. Tapi kalau beliau mengatakan nabi, memang beliau sebagai apa? Nabi. Jadi di sini harus kita pandai menempatkan mana yang riya, yang sombong, yang sum'ah, dan yang bukan riya, bukan sum'ah, bukan sombong, tetapi karena memang adanya hajah. Adanya hajah ini yaitu keperluan untuk mendapatkan maslahah yang besar. Ya. Berarti kalau riya ini lebih mengarah kepada sanjungan, validasi gitu ya, pengakuan. Nah, ini saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah menjaga amalan kita dari perontoknya. Di antaranya yang senantiasa mengintai, mengancam adalah di antaranya dalam bab ini riya. Ini saja, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.